Papua Barat punya potensi wisata yang terkenal, bahkan terkenal sampai di internasional, di dunia internasional. Di Raja Ampat yang secara geografis itu mereka lebih dekat datang dan berbelanja atau melakukan transaksi jual beli di Filipina, punya potensi ikan dan laut yang lain yang cukup besar. Di Papua Barat kita bisa terhubung dan terbangun. Walaupun belum semua 100% baik ya, tentu itu di mana-mana. Kita terus pemerintah terus mengupayakan itu. Ya po Mama cica kakai mama kakai mama. Ya po mama cica kakai mama kakai mama. Yeay. Halo para sahabat, selamat datang kembali di podcast Indonesia in Manila. Bersama saya Mila Tarigan, dan saat ini kita telah kedatangan seorang tamu spesial dari Papua Barat, Bapak Mamberop Yosepus Rumakiek, anggota DPD RI Perwakilan Daerah Papua Barat. Halo Pak, apa kabar Pak? Halo, selamat pagi, kabar baik. Selamat datang di Manila Pak. Perjalanan kemarin tiba di Manila jam 2 di bandara sampai sini. Ya. Sampai tanggal berapa Pak di Manila? Sampai tanggal 3. Sampai tanggal 3 3 ya. kembali ke Jakarta. Sebelumnya sudah pernah ke Filipina atau ini yang pertama kali Belum Pak? pernah, ini baru pertama kali. Bagaimana kesannya ketika pertama kali tiba di Manila? Ya luar biasa ya, bisa mengunjungi daerah yang baru, negara yang baru. Yang baru maksudnya baru untuk saya, bukan negara baru. Negara yang baru pertama kali untuk melihat. Tapi juga tetangga kita di Asia Tenggara dan dekat dengan Indonesia. Kebanyakan juga kita bertukar wisatawannya. Dari sini juga datang dan kita juga mau belajar bagaimana perkembangan pembangunan pemerintahan dan juga daerah di sini. Pak Mambe bersama dengan 12 orang delegasi DPD lainnya ya Pak Ya, benar. Nantinya akan bertemu dengan mitra kerja di Filipina itu dengan pihak mana saja ya Pak? Kita bertemu dengan senat karena kita anggota Senat Indonesia, DPD RI, senator dari Indonesia, mau bertemu juga dengan senator dari Filipina. Karena kita akan mau membangun kerjasama, membentuk bersama Senat Asia Tenggara, atau kemudian nanti ditingkatkan menjadi Asia. Tapi kita mulai dulu dengan Asia Tenggara, karena itu kita datang juga untuk menjajaki hubungan atau membangun kerja sama antar senat di Asia Tenggara dan kali ini ke Filipina. Saya penasaran Pak, kenapa memilih Filipina? Ya tentu ada beberapa negara yang dipilih. Tadi awalnya kita tentukan itu Filipina, Laos dan Kamboja. Bahkan sebelumnya sebenarnya masuk Singapura. Tetapi ya kemudian dengan berbagai soal waktu kerja ya, ini pun juga sebenarnya perjalanan kita ke Filipina ini sebenarnya dimajukan. Yang rencana awalnya itu kita ke sini itu tanggal 6 atau tanggal 3 ya, tanggal 4 kalau tidak salah. Tapi berhubung Senat Filipina juga reses, jadi akhirnya jadwal kita dimajukan dari perjalanan yang sebelumnya. Karena itu teman-teman yang ke Kamboja masih tetap karena waktunya masih sama. Kita mendahului karena takut mereka reses, kita tidak bertemu karena tujuan kita memang untuk bertemu dengan Senat di Filipina, anggota Senat Filipina. Ada isu-isu khusus Pak, misalnya peluang kerjasama apa begitu yang ingin dibahas dengan pihak Filipina? Kalau kerjasama kan saya kira sudah oleh negara, tadi malam juga dijelaskan oleh Pak Dubes, negara dengan antar negara, hubungan bilateral kerjasama yang selama ini sudah terjadi. Nah, tetapi kalau kami selain dari tujuan yang tadi kami sebutkan untuk membangun kerjasama antar senat parlemen di negara-negara Asia Tenggara, juga ada beberapa daerah yang punya kedekatan tapi juga konektivitas dengan Filipina. Misalkan Sulawesi Utara, kebetulan ketua delegasi kita dari Sulawesi Utara, Ibu Maya Rumantir, yang baru beberapa waktu lalu ada transportasi penerbangan langsung dari Filipina, dari Manila ke Manado atau Sulawesi Utara yang saat ini sudah tidak ada lagi. Nah ini juga kita sudah sampaikan saat berkunjung ke Kedutaan Besar Filipina di Jakarta.
langsung dengan Pak Dubesnya kita juga sampaikan. Dan ada beberapa lagi kerjasama yang di bidang kesehatan karena Filipina juga punya pendidikan kesehatan yang baik untuk Asia Tenggara ya, untuk Asia Tenggara atau juga di Asia yang banyak memberi tenaga kerja di bidang kesehatan itu sampai ke Eropa. Nah itu juga yang kita mau lihat apa perbedaan kita dengan Filipina. Dan salah satu yang nanti kita kunjungi juga itu adalah kesehatan, sekolah kesehatannya dan bagaimana kesehatan, pendidikan kesehatan itu tenaga medis itu bisa dididik dengan baik di sini dan mereka siap juga untuk dikerjakan di dunia internasional, terutama ke Eropa. Eropa itu meminta tenaga kerja medis itu dan Filipina siap untuk itu. Nah Indonesia kita punya potensi yang cukup banyak, tapi kita perlu belajar supaya kita juga bisa menyiapkan tenaga kerja kita yang ada di luar. Kalau dalam konteks yang lebih spesifik, Papua Barat sendiri apa saja Pak yang dipromosikan dalam kerangka kerjasama dengan Filipina ini Pak? Papua Barat punya potensi wisata yang terkenal, bahkan terkenal sampai di internasional, di dunia internasional itu ya, Raja Ampat. Raja Ampat ini jadi salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat. Ya sekarang jadi Provinsi Papua Barat Daya, tetapi untuk saat ini kita masih menyebut Provinsi Papua Barat karena saya mewakili Papua Barat. Raja Ampat itu punya potensi wisata yang terkenal sekali, banyak turis mancanegara yang bepergian hampir di setiap musim liburan, bahkan hari-hari biasa pun mereka bepergian ke sana. Itu pun yang kita mau memperkenalkan, walaupun juga sudah sangat terkenal, tetapi membangun kerjasama ini karena Filipina juga termasuk negara yang dekat dan bisa berbatasan langsung dengan Raja Ampat. Ada beberapa pulau di Raja Ampat yang secara geografis itu mereka lebih dekat datang dan berbelanja atau melakukan transaksi jual beli di Filipina, masuk negara Filipina dibanding mereka ke Kota Sorong. Karena transportasi dari Raja Ampat itu Kota Sorong, Kota Jasa. Nah, masih lebih jauh ke Kota Sorong, tentu dengan transportasi laut yang memakan biaya yang besar. Ke Kota Sorong berapa lama Pak? Kalau dari pulau yang paling jauh dia bisa lebih 6 jam sampai bisa 12 jam karena tergantung lautnya. Gelombang angin dan ini kita nggak bisa prediksi juga. Jadi dia cepat atau lambat di situ, tetapi juga transportasi yang digunakan. Kapal yang digunakan kan bukan kapal yang besar, kapal cepat. Perahu-perahu masyarakat yang biasa, jadi tentu dia juga harus menyesuaikan dengan cuaca. Tapi tentu itu letaknya jauh, jadi pasti mahal. Bahan bakar minyak yang digunakan itu berpengaruh pada apalagi distribusi BBM ini kan masih jauh, jadi tentu mahal sekali dibanding mereka hanya nyebrang untuk kurang lebih 1 jam sampai ke wilayah negara Filipina. Sementara jarak ke Filipina sebenarnya lebih dekat. Lebih dekat, dia hanya mungkin tempuh 1 jam atau kurang dari 1 jam bisa sampai dan dia bisa bertransaksi jual beli di situ. Karena potensi itu, nah, potensi wisata, tetapi juga potensi laut ikan kita termasuk di Papua Barat yang punya potensi ikan dan laut yang lain yang cukup besar yang diambil untuk ini. Tetapi pemanfaatan untuk ikan juga belum terlalu banyak. Mungkin bisa dengan ini kita jajaki untuk juga kerjasama supaya ekspor bisa menjadi salah satu komoditi ekspor dari Indonesia, dari Papua Barat. Itu mungkin negara tujuannya adalah Filipina atau juga bagian yang jadi bisa lewat Filipina menembus pasar dunia, pasar global, pasar dunia ya internasional. Karena sebagaimana tadi malam itu dijelaskan dari atas perdagangannya atau perdagangannya ya di Filipina punya itu, tapi kita ikannya dari Indonesia. Nah, bagaimana nelayan kita bisa mendapatkan manfaat keuntungan dari potensi laut yang ada, tapi terjual dengan yang sekarang mereka hanya jual apa adanya karena tidak punya fasilitas pasar pelelangan ikan yang memadai yang bisa menyimpan tetapi juga bisa dikirim ke luar negeri. Ini salah satu yang juga menjadi pergumulan kita dengan nelayan-nelayan di Papua Barat.
Jadi pertemuan dengan mitra kerja di Filipina ini nantinya akan dimanfaatkan untuk menggali Ya, lebih luas lagi ya, memanfaatkan peluang-peluang kerjasama tadi di ya, bidang pariwisata betul. dan sumber daya alam begitu ya Ya, Pak ya? selain kerjasama parlemen senat di Asia Tenggara yang mau kita bangun, Ya. tapi juga kerjasama potensi mengembangkan potensi daerah dari masing-masing kita yang datang kan mewakili daerah provinsi yang juga bisa dengan melihat Filipina sebagai negara terdekat kita, negara kita di tetangga kita di ASEAN, Asia Tenggara, juga ada potensi daerah yang bisa kita jual, misalkan dari UMKM, tapi juga potensi alam kita yang bisa kita bawa ke sini. Pak Mambe, ini sebenarnya di Filipina ini Pak, warga negara Indonesia yang berasal dari daerah Papua itu cukup banyak ya. Oke. Ada yang sebagai mahasiswa, ada juga yang berprofesi di bidang pelayanan seperti romo dan suster, seperti itu ya Pak ya. Menurut Bapak kira-kira kenapa ya Pak mereka memilih Filipina sebagai salah satu negara tujuan untuk menempuh pendidikan atau untuk bekerja? Ya memang betul ya, ini teman saudara-saudara kita dari Papua banyak yang Papua ini keseluruhan ya, bukan hanya di Papua Barat. Dari semua Papua itu punya ada banyak yang datang dan bersekolah di Filipina yang dari pendidikan ya ada yang datang entah karena mendapatkan sponsor baik dari pemerintah Filipina atau usaha mandiri atau sponsor yang lain yang dia bisa dapatkan, tetapi juga lewat gereja, yayasan gereja yang juga punya kerjasama dengan gereja-gereja atau mitra kerja, mitra pelayanannya di Filipina. Misalkan tadi ada yang datang untuk bersekolah, entah sekolah penerbang atau dan sebagainya, juga kemungkinan dan sebagian itu mendapatkan sponsor yang oleh sekolah asalnya, tetapi sekolah asalnya ini juga sebenarnya punya gereja atau punya yayasan yang membangun kerjasama itu ada di sini. Saya kira KBRI Filipina pasti tahu mereka datang dengan apa, apakah dengan biaya mandiri atau memang mendapatkan sponsor. Yang kedua yang tadi disebutkan soal Romo atau ya gereja Katolik, memang karena gereja Katolik ini kan di seluruh dunia sebenarnya, bukan hanya di Asia Tenggara atau di Indonesia, itu punya jejaring kesatuan ya. Jadi mereka bisa bukan hanya di Filipina. Mungkin Filipina salah satu karena terdekat dari Indonesia. Tetapi bisa sampai ke Vatikan sebagai pusat Katoliknya pemerintahan di sana, juga mereka ada di sana. Tapi lebih banyak teman-teman kita yang datang tadi Romo itu kan dari gereja Katolik. Dan itu pasti kerjasama yang dimiliki juga oleh gereja Katolik yang ada secara global maupun yang ada di Papua dan ada di Filipina. Saya sendiri tidak terlalu tahu karena saya Protestan, jadi hubungan kerja atau pelayanan gereja Katolik tentu. Cuman karena teman-teman kita banyak yang dari Katolik dan selalu mendapatkan kesempatan ini, baik itu Romo maupun pendidikan tadi seperti penerbang, itu beasiswanya memang dari gereja Katolik yang lewat yayasan pendidikannya atau ada sponsor yang membiayai itu, tapi disponsori oleh gereja Katolik di Papua. Ya, Jadi karena itu mereka ada di sini. Jadi jejaring yang sudah terbangun antar people to people atau antar masyarakat Indonesia khususnya Papua dengan masyarakat di Filipina itu sebenarnya bisa jadi modal yang sangat baik ya yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama tadi ya Pak ya. Betul. Antara Indonesia dan Filipina. Baik Pak. Bagaimana dengan kondisi di Papua Barat sekarang Pak? Saya penasaran dengan progres pembangunan yang ada di sana. Papua Barat ini termasuk daerah salah satu provinsi di Papua yang sudah memang dari standar ini sudah lebih maju karena dia berada paling depan. Secara geografis kalau melihat peta Papua, Papua Barat itulah yang paling depan. Kalau kita bilang Pulau Papua itu seperti burung, nah, yang disebut kepala burung itulah yang Papua Barat. Jadi yang paling di belakang itu Jayapura dan Merauke yang langsung berbatasan dengan Papua Nugini, paling timur. Kalau kita paling barat, di Papua yang paling barat itu ya kita di Papua Barat. Itu kita paling depan sehingga akses masuk ke Papua selalu melewati Papua Barat. Dari segi distribusi barang dan jasa tapi juga pembangunan kita tentu jauh lebih maju karena lebih duluan tersentuh, lebih murah dari segi transportasi. Jadi sehingga kalau soal pembangunan di Papua Barat kita
bisa terhubung dan terbangun. Walaupun belum semua 100% baik ya, tentu itu di mana-mana. Kita terus pemerintah terus mengupayakan itu, kita juga sebagai wakil daerah terus membawa aspirasi masyarakat untuk pembangunan, transportasi, konektivitas, jalan, jembatan untuk menghubungkan satu daerah ke daerah yang lain, satu kabupaten ke kabupaten yang lain, begitupun dengan provinsi. Kalau di Papua Barat kita saat ini ada 13 kabupaten kota, 12 kabupaten dan satu kota. Kalau sekarang dimekarkan menjadi Papua Barat Daya. Jadi Papua Barat Daya itu terdiri dari 5 kabupaten dan satu kota, dan Papua Barat terdiri dari 7 kabupaten. Ya, sehingga ini semakin kecil wilayah pelayanan pemerintahan juga secara geografis, jadi akan lebih baik untuk menjangkau pembangunan. Nah, secara ini kita semua kabupaten hampir pasti sudah terhubung untuk jalan darat, kecuali Raja Ampat karena itu laut. Jadi dia hanya terhubung dengan transportasi laut dan udara. Tapi daerah yang lain di Papua Barat dan Papua Barat Daya sekarang ini sudah terhubung. Berarti sudah sangat banyak transportasi. Perkembangan ya, Pak? Ya, tentu perkembangan sudah sangat banyak. Kami di Sorong itu sudah sejak zaman Belanda. Belanda itu datang untuk eksplorasi minyak, yang kemudian setelah Papua berintegrasi atau masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka itu digantikan oleh Pertamina. Jadi di sana kita punya potensi, salah satunya minyak dan gas bumi yang oleh Pertamina dan di bawah Kementerian SDM, Energi Sumber Daya Mineral, dan juga SKK Migas yang sekarang beroperasi di sana. Berarti semakin ke sini kita melihat ada perkembangan yang terus semakin membaik, ada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk kemajuan di Papua ya Pak ya? Ya. Sebagai penutup ini Pak Mambe, sebagai anggota DPD RI yang mewakili Papua Barat, apakah ada pesan-pesan khusus yang ingin disampaikan kepada para sahabat podcast kita? Silakan Pak. Papua Barat dan juga seluruh tanah Papua, kita masih punya banyak potensi daerah yang perlu untuk dikenal oleh seluruh masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Memang ya itu potensi wisata, potensi budaya, potensi alam, laut, dan sebagainya. Terutama untuk para turis baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara untuk terus bisa datang dan berkunjung ke Papua, seluruh daerah Papua yang masih menyimpang banyak keindahan yang perlu untuk dilihat. Nah, memang akhir-akhir ini Papua dalam wilayah, dalam berita di Indonesia, di dalam negara kita lebih banyak menunjukkan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Baik itu korbannya warga sipil, baik itu korbannya aparat keamanan, aparat pemerintah kita yang ada di sana. Tentu ini sesuatu yang terus masih menjadi pergumulan kita untuk bagaimana Papua ini bisa damai, aman untuk dihuni dan ditinggali oleh semua orang. Tetapi wilayah ini juga tidak terlalu besar dan tidak terlalu banyak. Karena daerah lain di Papua masih jauh lebih baik, jauh lebih damai, jauh lebih aman untuk semua, siapa saja boleh datang ke sana untuk belajar dan melihat keindahan Papua, budaya dan manusia Papua yang tinggal di sana dan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang hidup damai dengan sesama. Jadi kalau yang ditampilkan itu banyak tindak kekerasan, percayalah bahwa orang Papua tidak seperti itu. Masih banyak yang baik, masih banyak yang bagus, kan kita hidup bersaudara. Kerukunan beragama, hidup persaudaraan kita antar sesama orang Papua, sesama orang Indonesia, dari luar Papua, semua kita hidup dengan damai dan dengan baik. Beberapa peristiwa yang kemudian menaikkan Papua sampai menjadi daerah-daerah yang penuh dengan kekerasan, ini masih menjadi tanggung jawab, masih menjadi PR kita untuk diselesaikan, tentu bersama pemerintah, mencari formula terbaik untuk membangun Papua. Karena daerah dengan konflik yang berkepanjangan tidak akan bisa dibangun. Kita lihat di negara-negara Afrika atau negara-negara yang terus berperang, itu tidak ada pembangunan yang baik karena daerahnya konflik selalu. Nah, Papua beruntung dengan pemerintahan Jokowi, dengan 2 periode pemerintahan ini sudah membangun banyak hal, terutama konektivitas dan
memberi kesempatan kepada anak-anak asli Papua untuk juga mendapat kesempatan yang sama, belajar dan menjadi bagian dari pelayanan pemerintahan yang ada di Indonesia. Jadi kita sama-sama ya Pak, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, sebagai warga negara Indonesia sama-sama menjadi agen perdamaian ya, untuk mempromosikan potensi-potensi Indonesia yang luar biasa. Pak Mambe, terima kasih banyak Pak. Kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak di podcast kita kali ini, dan kami sangat yakin bahwa para sahabat semuanya juga memperoleh banyak manfaat dari sesi podcast kita, sharing-sharing dari Pak Mambe baru saja mengenai Papua Barat dan kerjasama dengan Filipina. Terima kasih sekali lagi Pak Mambe, semoga sukses dalam misinya di Filipina, dan jangan lupa para sahabat di like, share, komen, dan subscribe di YouTube channel kita KBRI Manila TV, dan sampai jumpa.